Oke, selanjutnya kita kayaknya mulai harus masuk ke database lagi. Karena sekarang yang ingin saya visualisasikan adalah di off canvas ini, di sidebar ini harusnya keluar menu-menu atau halaman-halaman yang boleh diakses atau yang available. Siapapun yang lagi login, misalkan halaman master untuk list barangnya atau melihat data list konsumen, lihat membuat data penjualan, melakukan print out faktur penjualan dan seterusnya. Dan itu semua akan kita atur di database sedemikian rupa supaya kita bisa fleksibel, adminnya nanti siapapun yang bertanggung jawab sebagai super admin nanti di aplikasi ini, ownernya contohnya punya fleksibilitas untuk men-setting login user siapa yang boleh mengakses halaman apa. Dan setiap halaman itu pun nanti kita akan breakdown lagi apakah dia boleh, istilahnya kalau di bahasa data itu CRUD, create, read, update, sama delete. Siapa yang boleh hapus data, siapa yang boleh hanya melihat dan membaca read, siapa yang boleh mengupdate, bahkan siapa yang boleh menghapus data. Tentunya saya punya kebiasaan jika tidak terpaksa tidak menghapus apapun dari database. Karena itu nanti berfungsi karena relasi ID-nya bisa hilang. Jadi biasanya nanti di database itu saya punya satu kolom di semua data itu saya punya kolom yang namanya is enable untuk memberikan tanda apakah data ini memang mau dihapus oleh user atau tidak. Jadi datanya tetap ada di database, tapi nanti ada flagging atau penanda apakah data ini is enable-nya 1 apa 0, true atau false. Kalau false berarti datanya akan tersimpan di database tapi tidak akan muncul di user interface. Jadi itu lebih ke arah jangka panjang manajemen sistem sih. Jadi seandainya kata ada yang tidak sengaja menghapus data, dari sisi developer, dari sisi kita sebagai developer punya eh, insurance atau punya plus point bahwa kita bisa merecover data tersebut dengan kita mencari datanya di database. Jadi kalau nggak terpaksa kita nggak akan menghapus apapun dari database. Jadi kita balik ke DB Forge, user interface untuk database kita. Anda bisa menggunakan PHP admin sama aja. Ini cuma hanya sebagai GUI-nya aja. Di sini kita udah buat list user sama session untuk loginnya. Nah, kita tentunya perlu untuk punya list data. Kita punya halaman apa aja di aplikasi dashboard kantor ini. Halaman penjualan, halaman master konsumen, halaman list barang, halaman untuk print, halaman cetak faktur penjualan atau mungkin bahkan kita untuk mengupload data faktur pembelian, data struknya gitu kan untuk dokumentasi atau bahkan sampai detail sampai ke data karyawan, data neraca, data accounting dan seterusnya. Jadi kita akan bikin satu tabel lagi untuk melis data-data halaman-halaman kita. Kalau kita tadinya awalnya punya data fact atau fakta, di sini sekarang kita punya data yang cukup sederhana karena sifatnya cuma list halaman aja. Sedangkan detail halamannya bisa ngapain itu nanti kita ngodingnya di PHP-nya. Jadi ini hanya listnya aja, penamaannya aja. Jadi karena ini sifatnya sederhana, saya akan bikin dia prefixnya adalah dim. Dan karena ini merepresentasikan halaman, kita gamblang aja kita sebut adalah dim page. Jelas dia punya ID, integer, auto increment, dan dia primary key. Oke. Lalu dia punya nama halamannya apa? Varchar atau name, bukan nama ya, kita pakai bahasa Inggris, name. Terus kita bisa mengurutkan halaman-halaman ini mana yang duluan, mana yang belakangan. Nanti kalau waktu ada keluar list halaman yang bisa diakses apa aja. Jadi kita perlu kolom order untuk melist ini. Ini isinya angka, jadi integer aja. Lalu kita punya kolom untuk memberikan tanda ke dalam sistem apakah halaman ini available atau lagi under construction atau under renovation. Jadi kita punya flagging is enable. Apakah valid atau bukan valid ya?
apakah tersedia halamannya atau sedang ditutup. Ini harusnya boolean aja, jadi kita masukin tiny_int 1 atau 0 isinya, dan kita bisa di sini kita set defaultnya adalah 1 isi labelnya. Untuk dokumentasi kita juga bisa sebenarnya masukin di sini misalkan created datetime, kapan halaman ini dibuat secara database ya, secara aplikasi, secara pemrograman, datetime, dan defaultnya adalah current timestamp, jadi otomatis keisi. Untuk sementara gini dulu untuk halaman-halaman. Yang perlu saya mention lagi di awal adalah karena halaman-halaman ini khususnya untuk dashboard kantor ya, kalau Anda mungkin punya pengalaman membangun aplikasi website company profile, mungkin halamannya mungkin belasan aja ya, ada halaman contact us atau company profile, about us, atau halaman list barangnya dan seterusnya. Tapi kalau untuk dashboard kantor, saya bisa bilang kita akan punya puluhan halaman. Bahkan saya pernah punya project jangka panjang yang sampai detik ini halamannya udah nyampe hampir 150 halaman. Karena itu cukup komprehensif mulai dari data HR, HRD, sampai ke data marketing, sampai ke data CRM-nya juga. Jadi aplikasinya sangat heavy duty banget aplikasinya, halaman-halamannya. Nah, kalau kita punya halaman-halaman yang banyak seperti ini, seandainya kita punya user yang super admin bisa mengakses semua, tadi kan saya bilang bahwa saya pengen ngelis halaman-halaman yang boleh diakses itu di sini. Bayangkan kalau di sini ada sekitar 30-40 list halaman, maka ini akan jadi scroll bar, nggak enak melihatnya. Jadi kita perlu somehow perlu bisa menggrouping halaman-halaman itu menjadi kita cari kesamaan dari beberapa halaman, kita kelompokin jadi satu. Jadi ada istilahnya kayak page group gitu. Apakah halaman transaksi, nanti dalam halaman transaksi ada halaman penjualan, ada halaman pembelian, data master, nanti ada halaman master konsumen, master barang, master user, dan seterusnya. Jadi kita akan punya tabel lagi yang sifatnya parent dari tabel ini. Fungsinya hanya untuk ngelompokin aja. Jadi kita bikin lagi satu new table lagi sebelum kita save yang ini ya. Kita bikin lagi namanya mungkin kalau tadi kita udah pakai page, sebenarnya bisa aja kita pakai page group. Cuma saya biasa menghindari penggunaan kata yang berulang seperti itu kalau sifatnya bukan child. Justru ini kan kita pengen bikinnya parent-nya ya. Jadi kalau parent-nya justru lebih deskriptif, saya punya kebiasaan itu nggak make sense. Saya biasa membuat tabel yang child yang lebih deskriptif nama tabelnya, lebih panjang gitu. Jadi kalau di sininya page, terus di sini page group, nggak kurang nyaman aja buat saya. Kalau anda nggak masalah, silahkan dilakukan. Saya mungkin bisa pakai nama lainnya adalah modul ya. Boleh pakai modul. Jadi karena modul itu setahu saya di kepala saya itu adalah kelompok dari part-part, jadi satu modul gitu kan. Modul transaksi itu nanti ada transaksi penjualan, modul accounting berarti nanti ada neracanya, ada laba rugi dan seterusnya. Jadi di sini kurang lebih sama. Kita tulis aja di sini mulai dari ID, integer, dia auto increment, dan dia primary key. Oke, lalu ada name juga sama, ada ordernya juga. Dan untuk dokumentasi kita juga bisa masukin created datetime-nya kapan. Tak lupa kita buat is enable. Tiny_int juga. Nah, jadi ini adalah tabel untuk pengelompokan halaman. Halamannya di sini, ya. Jadi supaya kita punya relasi parent dan child, kita bisa aja sebenarnya di sini gampangnya kita masukin insert new column di sini. Kita sebut dia modul ID.
seperti itu, dan dia nggak boleh null. Misalkan seperti itu, nggak boleh null juga sih namanya harusnya ya. Ordernya juga nggak boleh null. Intinya semuanya harusnya nggak boleh null, karena ini sifatnya dim. Kalau fact mungkin ada beberapa yang boleh null. Oke, nah jadi di sini kita bisa nulisnya adalah halaman ini yang lagi kita mau edit nanti namanya apa, itu bagian dari modul ID apa. Jadi kayak semacam nge-grouping. Jadi ini kita bisa buat seperti ini untuk relasi parent dan child yang sederhana. Jadi ini dim page kita save aja. Sedangkan di sini kita pakainya modulnya pakai pakai E ya. Di sini kita pakai E juga, harus konsisten. Oke. Jadi kita punya dim modul dan kita punya dim page. Sekarang kita coba isi. Misalkan kita open editor, kita retrieve data aja, kita insert. Bagi yang nggak bisa insert, pencet tombol insert, biasanya ini karena masih read only. Anda bisa mendisable ini atau membuat dia otomatis langsung bisa diedit dengan cara masuk ke tools, bagian option, lalu di bagian data editornya ini yang paling parentnya, jangan masuk ke dalamnya. Yang parentnya atau general juga boleh sih, jangan masuk yang print sama formatting. Yang general ini atau di parentnya ini, Anda pakai radio button, pilih yang editing mode, jangan yang read only mode. Kalau Anda masukin yang read only mode, Anda setiap kali buka tabel, cek data harus berkali-kali ngeset ini jadi non read only, baru Anda bisa masukin data seperti ini. Oke, jadi ini contohnya kita bikin satu modul, jadi halaman kelompok halaman, tabel untuk kelompok halaman. Namanya misalkan adalah modul master. Ordernya nomor 1, lalu kita masukin yang kedua, misalkan adalah transaction. Seperti itu. Dan di dim page-nya kurang lebih mungkin kita bikinnya untuk master. Untuk modul master nih, 1 berarti ya, modul ID 1. Kita bikin misalkan master user. Lalu ada master untuk produk, barang-barang yang kita mau jual. Oke, ordernya nomor 2. Oh, ini belum di set ya primary key-nya. Coba kita lihat. Masuk ke open editor, primary key-nya auto increment-nya kita aktifkan, kita save ulang. Oke, lanjut. Ini modul ini bagian modul ya, modul ID. Berarti master masih di 1 ya. Oke, kita coba tutup dulu karena nanti kita save kan ya. Nggak bisa. Oke, kita buka baru, retrieve data. Oke, kita masukin lagi misalkan sekarang yang halaman transaksi jadi 2, misalkan transaksi pembelian, purchase order. Ini kita mulai dari 1 lagi karena ini adalah kelompok halaman yang berbeda. Lalu kita punya misalkan transaksi lagi adalah stock management. Lalu yang ketiga misalkan adalah penjualan, jadi sales. Ya, dan seterusnya. Kita punya halaman untuk cetak faktur, punya data konsumen, dan seterusnya. Sementara gini dulu, jadi kita sini punya bayangan, kita sekarang punya 5 halaman, dan 5 halaman ini terkelompok menjadi 2 kelompok modul. Modul master dan modul transaksi. Seperti itu ya kurang lebih ya. Nah, berarti sekarang kalau tabelnya udah ada, sekarang gimana cara merelasikan siapa yang boleh ngakses halaman apa? Otomatis kita perlu merelasikan antara data user di sini dengan data page. Bentuknya apa? Bentuknya tabel relasi lagi. Tapi kalau di sini antara modul dengan page sifatnya one to many, satu modul bisa punya banyak page, tapi satu page hanya bisa punya satu modul bapaknya. Kalau relation antara user dengan page, kita akan bikin relasinya adalah many to many. Jadi nggak ada parent, nggak ada
child-nya, semuanya bentuknya adalah foreign key. Jadi, satu user bisa punya 10 akses ke semua halaman, dan satu halaman juga bisa diakses oleh 2 atau 3 user yang berbeda. Jadi many to many relasinya. Oleh sebab itu, kita nggak pakai prefix dim atau fact. Saya biasa pakainya rel, ya, to the point aja, relationship soalnya, relation many to many. Anda bisa pakai prefix apapun, Anda nggak mau pakai prefix juga sebenarnya nggak ada masalah. Ini cuman preference sendiri-sendiri aja supaya sewaktu saya ngelis tabel ini, di list di tablesnya ini, ngurut mana yang data-data yang hampir nggak pernah berubah dan mana data-data yang data heavy duty selalu berubah terus, data user, data session, data konsumen, data penjualan, dan seterusnya. Itu cuman untuk pleasing the eye aja, bukanlah sebuah mandatory dalam membangun sebuah database. Lebih untuk kerapihan aja, ya. Sama mungkin ideal, analoginya sama kayak yang beda kalau kita pakai PHP, kalau dalam kurung masuk ke dalam if atau masuk ke dalam looping, kita langsung tab masuk ke dalam, hanya untuk mempermudah penglihatan aja sebagai kita manusia. Oke, rel. Nah, rel ini kita mau mendefinisikan, merelasikan dua tabel atau lebih many to many. Jadi, sebenarnya karena nggak ada parent dan nggak ada child, eh, kadang kita bingung, kita harus nulisnya page-nya dulu atau usernya dulu ya dalam penamaan tabel ini. Tidak ada yang benar, nggak ada yang salah. Baik lagi ini preferensi masing-masing. Tapi kalau saya ditanya, biasanya saya nulis berdasarkan urutan abjad. Abjad. Jadi saya nulisnya page dulu baru user. Seperti itu, page underscore user. Merelasikan antara dim page dengan fake user. Di sini berarti saya punya ID. Setiap semua tabel usahakan selalu punya nomor identitas ya untuk pencarian data dan seterusnya. Ini ngebantu banget untuk indexing table. Lalu di sini juga sama, kita urutan berdasarkan abjad. Jadi page ID dulu, baru user ID. Ya, sama ini juga dua-duanya nggak boleh null. Lalu mungkin kita bisa simpan isi label. Nah, untuk kali ini adalah contoh yang saya sering gunakan. Kita nggak perlu pakai isi label untuk tabel ini. Kalau mau pakai ya silahkan aja. Tapi ini di sini saya akan contohkan bagaimana kita bisa menggunakan, bagaimana cara kita mengkias, menghapus data. Kalau ya tadi kan kita pakai menghapus data, label-nya kita nolin. Jadi secara database tetap ada, secara data tetap kita simpan di database, tapi secara user interface nggak akan ke-render datanya. Karena kita punya flag-nya adalah label-nya 0. Tapi di sini adalah case spesifik, case tertentu yang menurut saya nggak apa-apa kalau kita nggak pakai label 1 dan 0. Jadi kalau data yang nggak kepake kita hapus. Kenapa? Karena ini sifatnya hanya untuk memberikan akses, siapa boleh akses halaman apa, bukanlah sebuah data yang krusial di mana kalau data ini hilang, dunia hancur gitu. Karena kita bisa nyeting ulang, nggak masalah. Tapi kalau data konsumen hilang kan, datanya mau dicari kemana nggak akan ketemu, nggak bakal bisa didapat lagi kalau datanya udah hilang. Ya, jadi contoh tabel-tabel yang nggak perlu pakai label menurut saya, pengalaman saya adalah tabel-tabel yang walaupun kita bikin ada kolom ID-nya, tapi ID ini nggak akan pernah menjadi foreign ID di tabel manapun. Gitu. Jadi ID ini sebenarnya hanya informasi yang nggak guna sebenarnya. Tapi untuk kekonsistenan kita dalam membuat sebuah tabel, saya menyarankan atau saya menghimbau selalu biasakan menulis ID di semua tabel hanya untuk fungsinya untuk indexing database saja supaya cepat dalam search data. Karena auto increment dan primary key itu merupakan sebuah fitur built-in di dalam database untuk indexing. Jadi di sini kita nggak akan sediain isnable tinyin, tapi mungkin kita bisa simpan kapan ini data di input. Jadi kita bisa masukin created datetime. Dan ini defaultnya adalah sama current timestamp. Dan kita juga mungkin bisa simpan siapa yang memberikan akses ini. Jadi created by user ID. Nah, karena kalau datanya tadi saya bilang kalau data nggak dipakai ini saya hapus, jadi kemungkinan besar ini nggak akan bisa diedit.
Jadi kita nggak perlu sediain kolom edited datetime sama edited by user ID. Ini user ID, ID-nya kapital harusnya. Oke, ya jadi sementara kita buat gini dulu. Contoh isi datanya adalah seperti ini. Kita punya data user saya sendiri sebagai super admin di sini, user ID-nya adalah 1. Saya bisa nginput data begini. Rel. Oke, rel, kita retrieve data. Kita sebut bahwa user ID super admin ya, itu boleh mengakses halaman 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu. Ya. Siapa yang memberikan akses? Dia sendiri. Ya, ini secara database karena kita ngeditin di database, kita manual nginjek seperti ini. Nanti kalau kita bikin user interface untuk bisa memanage ini, harusnya ini udah otomatis tergantung siapa yang lagi login di halaman tersebut ya, created by user ID-nya. Tapi kurang lebih seperti ini. Jadi dengan kita menuliskan mengisi data yang seperti ini artinya adalah user superadmin nih itu bisa mengakses 1, 2, 3, 4, 5, yaitu adalah page master user, master produk, dan seterusnya. Oke, nah kalau kita mau lebih spesifik lagi, which is saya sarankan karena ini dashboard kantor, lumayan spesifik kebutuhannya, kita juga bisa sebenarnya seperti ini. Di rel ini, kita edit lagi tabel kita masukin bukan hanya sekedar dia boleh ngakses halaman apa, tapi di halaman itu dia boleh ngapain aja. Karena kita berurusan dengan sebuah penginputan data harian dan mungkin hitungan menit gitu. Orang input data ya, transaksi bank, transaksi kas, penjualan dan seterusnya. Dan selalu ada aja pengalaman yang istilahnya dalam tanda kutip ya, main salah-salahan. Begitu datanya salah, langsung biasa supervisornya atau mungkin head departemennya itu minta tolong ke IT, tolong dong cek data ini sebenarnya nginput siapa sih, kok bisa salah gitu. Istilahnya mencari siapa sih yang salah untuk mungkin ditegur, di supervise lagi dan seterusnya. Jadi nggak jarang si supervisor dan departemen ini pun mereka walaupun halamannya satu penjualan gitu, tapi mereka pengen mintanya adalah walaupun nih sama-sama boleh ngakses halaman penjualan, tapi yang si A itu tuh, si user A itu hanya boleh nginput nambahin data aja. Sedangkan yang B, karena dia supervisornya atau dia tim leadernya, boleh ngupdate datanya. Nah, ini sebenarnya bisa kita lihat contoh realnya kalau misalkan kita ke bank. Kalau Anda pernah ke bank dan misalkan Anda minta tolong dibuatkan kartu baru atau Anda pengen buka rekening baru, biasanya waktu si staff clerk-nya itu menginput data, biasa dia manggil SPV-nya untuk minta otorisasi dibukain akses tertentu. Biasa bentuknya kalau contoh kayak di Bank BCA gitu ya, biasa bentuknya dia kayak masukin sidik jari. Ada kayak space di dalam komputernya itu ada device untuk masukin sidik jari sehingga modulnya kebukanya. Itu sifatnya sebenarnya adalah otorisasi. Mungkin ada satu jenjang otorisasi di mana hanya orang-orang tertentu yang boleh mengakses halaman tersebut. Jadi kita bisa mensimulasikannya dengan tentunya dengan cara yang lebih sederhana ya. Kita nggak perlu implementasi hardware tambahan seperti sidik jari dan seterusnya. Tapi kita bisa implementasi adalah di sini di dalam database itu kita ada pengelompokan otorisasi manage data management itu adalah singkatannya CRUD, create, read, update, dan delete. Jadi kita bisa mengimplementasikan juga itu di dalam sini. Jadi kita akan buat singkatnya aja, nggak usah panjang-panjang karena ini udah istilah yang sangat lumrah sekali di dunia data management. C, R, U, dan D. Dan sifatnya ini adalah kayak isnable, sifatnya cuma boolean. Jadi kita cukup perlu bikinnya adalah tiny in aja. Default value-nya kita nggak kasih akses dulu, jadi default-nya adalah 0, tapi nggak boleh 0, default-nya adalah 0 ya. Lalu, nah ini juga salah satu contoh.
Kalau kita memberikan akses satu user untuk halaman tertentu, akan sangat bodoh kalau dia nggak boleh ngelihat datanya. Jadi, pengalaman saya, semua halaman yang dikasih akses ke satu user, pasti dia bisa read. Jadi read-nya kita bisa bikin default-nya 1. Bahkan read itu pasti 1 sih, nggak mungkin dia bisa create tapi nggak bisa read. Aneh kan? Dia bisa buat data tapi dia nggak bisa ngelihat data yang dia buat apa, itu nggak make sense. Atau dia bisa mengupdate tapi dia nggak bisa lihat apa yang mau diupdate kalau dia nggak bisa lihat. Jadi, menurut saya sebenarnya kolom read ini nggak perlu karena hasilnya pasti 1, nggak mungkin nggak. Kalau dia nggak boleh baca, ya udah gampangnya dia nggak boleh ngakses halaman itu. Baris itu harusnya nggak pernah ada. Baris ini di database ya. Tapi, untuk baik lagi untuk kebiasaan, dan, knowledge transfer-nya juga gampang ke teamwork, kalau misalkan tim developer Anda nggak terdiri dari 1 orang tapi banyak orang, penulisan CRUD ini adalah dengan gamblang sekilas mata orang akan ngerti bahwa, oh ini adalah akses otorisasi boleh nambah data, boleh baca data, boleh update data, atau boleh menghapus data. Jadi, walaupun read ini hasilnya pasti selalu 1 nilainya, tapi kita sediain aja kolomnya walaupun ini sebenarnya mubazir. Oke, itu pengalaman saya, Anda mau ikutin boleh, Anda nggak mau nulis juga sebenarnya fine-fine aja. Jadi cuman C, U, sama D-nya aja. Nah, jadi di sini kita save ulang. Kalau kita balik ke retrieve data lagi, kita bisa secara lebih spesifik bukan hanya sekedar memberikan aksesnya ke halaman apa aja. Tapi kita bisa menspesifikan di halaman master user, si super admin ini boleh nambahin user, create data baru, boleh baca, boleh ngupdate, tapi nggak boleh delete. Gitu ya. Jadi lebih spesifik lagi otorisasinya. Dan begitu juga dengan yang lainnya. Tapi mungkin untuk data transaksi 345 dia boleh menghapus data. Misalkan seperti itu. Jadi kita bisa breakdown sedikit lebih spesifik seperti ini. Sebenarnya kalau mau di breakdown yang lebih spesifik lagi itu rabbit hole sih. Ini nggak akan kelar. Oh, di satu halaman, oh yang ini boleh ngedit tapi ngedit halaman data konsumennya doang, atau boleh ngedit tapi halaman bagian yang eh, pakai pajak atau enggak, sama-sama ngedit kan, tapi yang satu ngedit data konsumen, yang satu ngedit list barangnya, yang satu ngedit dapat boleh diskon atau enggak. Kalau mau ditelusurin, mau dibikin itu ke database, ini rabbit hole nggak akan kelar-kelar. Jadi menurut saya kita cukup batasin diri untuk explore ke arah sana. Kita batasin diri spesifikasinya hanya untuk CRUD aja cukup sementara ini. Kalau Anda sudah menguasai pola otorisasi yang seperti itu dan memang Anda sudah lama berkecimpung di dunia database, Anda pengen bikin ini adalah misalkan nama kolomnya is edit konsumen, is edit list produk, is edit discount. Nah, Anda silakan. Kalau Anda pengen punya tabel yang sangat komprehensif sekali, silakan. Tapi untuk pemula, untuk awal, saya sarankan segini aja so far pengalaman saya beberapa tahun bikin dashboard kantor cukup, udah lebih dari cukup. Untuk spesifikasi yang terlalu detail, saya punya alternatif cara pensettingan yang berbeda daripada kita bikin kolom nggak kelar-kelar di sini. Oke, jadi kita agree untuk case ini cukup sampai CRUD aja. Oke, untuk dim page, nah untuk testing halaman yang akan muncul di sidebar ini, saya akan coba testing, saya akan menonaktifkan satu halaman. Jadi halaman yang 5 ini saya akan kasih sebenarnya untuk user yang kedua, walaupun sebenarnya usernya belum ada. Tapi dengan begini, berarti si super admin ini nggak bisa ngakses halaman transaksi penjualan, data sales kan, page 5 itu adalah sales. Ya. Berarti sekarang kita perlu membuat satu store procedure baru untuk meretrieve atau untuk mengambil data. Kalau kita ngasih user ID ke dalam store procedure ini, maka store procedure ini fungsinya adalah mengembalikan, mereturn semua list modul dan halaman yang boleh diakses oleh si user ID itu di saat request. Jadi bukan dulu, bukan sekarang, bukan nanti. Ya nanti udah pasti nggak ada ya, karena future.
bukan yang sebelum-sebelumnya. Kan di sini kita nggak perlu buatin history si user ini dulunya bisa ngakses apa. Kita nyimpen datanya real time aja. Jadi di sini kita perlu bikin store prosedur baru. Misalkan namanya sp underscore karena ini juga merupakan bagian dari sistem. Kita bisa masukin pakai sys atau kita bisa masukinnya pakai out juga boleh. Kita pakai out aja deh karena ini hubungannya sama siapa yang lagi login kan ya. Lebih cocoknya depannya kita kasih prefixnya out. Lalu misalkan kita kasih namanya adalah get page authorization atau bisa seperti itu, atau page dan modul dan page ya, get modul page authorization misalkan seperti ini. Dan karena ini harusnya meretrieve data multiple, kita bisa pakai s, tapi nggak usah lah, kita bikin gini aja yang simple aja. Kita sebelum copy ke sini kita bikin query-nya dulu deh supaya kita halamannya cukup luas. Oke, lebar ya, ketimbang ini cuman sempit, kita cuma punya space segini. Kita lebar aja. Contoh seperti ini. Kalau kita dikasih user ID adalah integer dan nilainya adalah 1 misalkan ya, atau setnya 1. Set user ID adalah 1. Yang akan kita mau keluarin adalah yang udah pasti data dari dim page. Lalu kita mau keluarin juga dia kelompok halamannya apa, jadi di modulnya join ke di modul, dimana cara joinnya itu adalah ini kita kasih alias page dan ini kita kasih alias modul, dimana joinnya adalah page dot modul id sama dengan modul id. Untuk kita bisa pakai si user ID ini, otomatis kita perlu join lagi ke rel. Join ke rel page user. Dan di sini kita bisa kasih aliasnya adalah relationship, tabel yang kita mau cek. Di mana relasinya adalah page ID itu sama dengan rel kolom page ID dan rel user ID-nya itu adalah user ID ini ya. Jadi kita biasain seperti yang sebelum-sebelumnya, kita kasih underscore i sebagai inputan. Punya kecil aja biar seragam. Oke. Iya, maafkan, kita ada di luar store prosedur, jadi kita nggak bisa pakai declare. Jadi kita nggak bisa pakai ini ya, local variable namanya. Kita pakai user define variable aja, kita pakai akeong aja. Jadi kita langsung pakai di set aja, kita tesnya gini aja. Pakai akeong, kita pakai user define variable. Kalau tanpa prefix itu disebutnya adalah local variable. Hanya itu rekomendasi untuk store prosedur ya. Jadi kalau nggak bisa dipakai kalau di luar store prosedur. Oke. Nah, jadi kalau kita masukin user ID-nya 1, kita expect sistem ngeluarin ini. Nah, sebenarnya kita nggak perlu ngeluarin semua data ini sih. Kita cukup ngeluarin yang kita limitasi lagi. And page ID-nya, page-nya juga is enable-nya 1. Modulnya pun is enable-nya 1. Yang kita perlu in situ sebenarnya adalah page ID, page order, page name,
Ini aja sebenarnya kita perlu, dan kita lakuin juga untuk yang modulnya juga. Modul ID, modul order, dan modul name. Dan ini mungkin modulnya di depannya karena ini parent sebenarnya. Kita kasih alias supaya nggak double ID order name. Ini kita kasih alias adalah modul ID ya. Gamblang aja kita kasih namanya modul order dan modul name. Lalu ini adalah page ID, page order, dan page name. Oke, kita perlu ini aja sebenarnya, nggak perlu created datamnya dan seterusnya. Selama datanya ada di rel, kita juga nggak perlu ngakses ID di relnya. Yang kita perlu akses adalah si user ini bisa ngakses modul apa dan bisa ngakses page apa. Oke, jadi ini kita jadiin sebagai store prosedur. Oke, create definernya, oke kita jadiin sebaris saja biar gampang nulisnya. Create store prosedur ini udah ada di sini. Lalu kita butuh inputan user ID. Jadi kita butuh user ID, dia sifatnya adalah integer. Beginnya kita copy dari sini. Oke, standarnya kemarin kita samain ada i_user ID sebagai inputan supaya nggak saru sama yang user ID di rel ini. Dan ini bisa kita save sebagai store prosedur yang baru. Oke, kita refresh, kita punya baru lagi sekarang. SP out get module page authorization.